Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Pendidikan Anak dengan Hambatan Penglihatan. Ini adalah pertemuan ke-10. Seperti yang nampak pada slide, pada pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang dampak hambatan penglihatan terhadap perkembangan bahasa dan komunikasi. Mari kita coba langsung lanjut pada slide yang kedua. Di slide kedua ini merupakan penjelasan dari pertanyaan besar yang sering diajukan. Jadi saya sendiri sering mendapatkan pertanyaan, mengapa anak dengan hambatan penglihatan juga akan berdampak pada kemampuan perkembangan bahasa dan komunikasinya. Padahal kan yang terganggu penglihatan, sementara bahasa kan didapatnya dari pendengaran, bukan dari penglihatan. Mari kita bahas kenapa kehilangan penglihatan bisa berdampak pada kemampuan bahasa dan komunikasi. Jadi, kondisi hambatan penglihatan akan berdampak pada bahasa dan komunikasi karena anak dengan hambatan penglihatan akan mengalami kesulitan dalam proses minimal dua hal. Yang pertama, proses akuisisi sistem suara dan atau fonologi. Yang kedua adalah kemampuan mereka dalam sintaksis penggunaan kata. Jadi, kita bahas satu-satu. Apa dan mengapa hambatan penglihatan bisa berdampak terhadap kemampuan sistem suara atau fonologi? Kita lihat, pindah sekarang ke slide yang ketiga. Pada awal mula seorang anak mengalami hambatan penglihatan di usia dini, apalagi jika terjadi semenjak lahir, sebenarnya perkembangan bahasa anak tersebut sama seperti anak-anak awas lainnya, tidak mengalami hal yang signifikan. Karena kalau memang dia tidak mengalami hambatan pendengaran atau ada hambatan lain pada fungsi-fungsi organ bicaranya, dia akan bisa menghasilkan suara, memproduksi suara atau fonologi ini sama dengan anak-anak lainnya. Mulai mengucapkan bunyi-bunyi, mengoceh, itu mulai bunyi-bunyi vokal ya sekitar usia 8 minggu lah dari usia kelahiran itu sudah mulai menghasilkan bunyi. Bunyi-bunyi yang belum bermakna sebetulnya yang diucapkan itu. Ya mengoceh yang tidak bermakna lah. Pada saat usianya mulai memasuki usia 12 minggu, mengocehnya ini semakin banyak. Sama juga seperti anak awas lainnya, dia juga mengoceh banyak. Dengan catatan tidak mengalami hambatan pendengaran atau fungsi-fungsi hambatan pada organ bicaranya. Dari proses penelitian, didapat fakta bahwa kebanyakan anak mulai menguasai suku kata itu pada usia kisaran 28 minggu. Dan sama halnya dengan anak-anak lain, masih anak-anak dengan hambatan penglihatan juga biasanya tidak akan mengalami masalah yang signifikan ketika mulai mendapatkan kata-kata awal. Dan mulai mengucapkan kata bermakna biasanya di usia 48 minggu. Nah, banyaknya kata yang dikuasai oleh anak, ini akan mulai berbeda kelihatannya. Dari anak yang bisa melihat dengan anak yang tidak bisa melihat. Kenapa? Karena proses dari usia 48 minggu ini untuk bisa menguasai konsep kata yang bermakna, sebenarnya setiap anak harus tahu makna kata dengan wujud atau bentuk dari kata itu sendiri. Terutama kata benda. Jadi dalam proses penguasaan kata benda, untuk memahami maknanya, maka dia harus tahu wujudnya. Misalkan, anak sudah mulai mengetahui kata bola. Dari mana dia mengetahui kata bola? Mungkin ada dialog, ada permainan, ada interaksi dengan orang sekitarnya, di mana akhirnya dalam proses interaksi itu terucap kata bola dari orang-orang sekitarnya. Akan lebih bermakna dan sangat direkam oleh anak jika penggunaan kata bola ini disertai dengan ada bola yang bisa dilihat oleh anak. Sehingga anak menghubungkan makna bola dengan bendanya. Makna kata bola akan terekam dengan mudah dan teringat dengan baik oleh anak jika anak tahu konsep bola secara konkret. Dan untuk mengetahui konsep bola secara konkret ini, yang dibutuhkan anak yang paling instan adalah penglihatan. Di sini mulai ada masalah bagi anak dengan hambatan penglihatan. Kenapa? Merekam kata-kata tanpa tahu konsep faktanya, maka akan sangat sulit bagi anak untuk mengingat dan mengkodesasi dalam otaknya. Intinya,
Anak dengan hambatan penglihatan jumlah penguasaan kosakatanya akan sedikit banyak berbeda dengan anak yang tidak mengalami hambatan penglihatan. Jadi mulai jelas perbedaannya ketika mereka dalam hal penguasaan jumlah kosakata. Ini yang saya maksud tadi disebutkan di awal bahwa dalam penguasaan fonologi, akuisisi, kosakata mereka akan menjadi sangat terbatas. Lanjut pada slide berikutnya. Nah, setelah melewati usia 1 tahun ini, makna bunyi ini akan sangat lebih luas lagi karena anak mengeksplorasi sebetulnya. Semakin anak banyak bergerak, mengeksplorasi lingkungan, berinteraksi dengan banyak orang, berbicara dengan banyak orang, berhubungan sosial dengan banyak orang, maka kemampuan bahasa dan kata-katanya pun akan semakin kaya. Bayangkan anak dengan hambatan penglihatan, eksplorasinya pun terbatas, interaksi dengan orang lain pun terbatas. Mereka belajar bahasa pun akan semakin terbatas. Apalagi harus menghubungkan dengan konsep faktanya yang tidak bisa mereka lihat. Jadi, hambatan mereka akan semakin signifikan ketika proses pengembangan kemampuan kata. Tentunya kalau tidak menguasai kata yang terlalu banyak, maka dalam menyusun kalimat pun juga akan mengalami kesulitan. So, setelah 1 tahun, anak dengan hambatan penglihatan akan sangat signifikan berbeda perkembangan kemampuan bahasa dan komunikasinya dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mengalami hambatan penglihatan. Lanjut pada slide berikutnya. Dalam melakukan dialog dengan orang lain, biasanya anak yang tidak mengalami hambatan penglihatan akan berkembang pesat jumlah pengembangan kemampuan bahasanya. Kenapa? Bayangkan anak yang sedang mulai pandai bicara itu kalau nanya nggak berhenti terus-terusan itu. Misalkan kalau kalian punya adik kalian sedang pinter-pinternya mulai belajar ngomong nih. Diawali dengan pertanyaan. Kakak lagi apa? Misalkan kalian jawab. Lagi ngetik. Ngetik apa? Ngetik tugas. Tugas apa? Tugas kuliah. Kuliah apa? Kuliah kakak di kampus. Tiba-tiba dia balik lagi. Kakak lagi apa? Adek rewel. Biasanya kadang-kadang kalian gitu ya. Kalau adek kalian suka banyak nanya. Padahal di balik itu, ada hal yang sangat penting bagi adik-adik kalian yang baru belajar ngomong ini. Bayangkan kalau adik kalian itu hambatan penglihatan. Pertanyaan pertama. Kakak lagi apa? Ngetik. Mungkin nggak muncul pertanyaan berikutnya? Oke, misalkan masih muncul walaupun mengalami hambatan penglihatan. Ngetik apa? Tugas. Masih muncul lagi, bisa jadi muncul. Tugas apa? Kuliah. Masih muncul lagi, boleh jadi bisa muncul. Kuliah apa? Ya kuliah di kampus. Mereka tidak bisa memaknai jawaban-jawaban kalian karena sebenarnya tidak tahu konsep dari apa yang kalian ucapkan. Belum lagi harus dengan hubungannya ke bendaan. Kalau muncul pertanyaan, kakak ngetiknya di mana? Di laptop. Kalau adik kalian yang bisa melihat, mereka langsung, yang sedang dipakai oleh kakak mengetik itu namanya laptop. Terekam oleh adik kalian bahwa itu adalah laptop. Yang bentuknya seperti itu adalah laptop. Nambah perbendaharaan kata. Anak-anak yang tidak bisa melihat, tidak mungkin berkembang seperti itu bahasanya. Jadi bisa dibayangkan, dialog yang terjadi berkembangnya itu akan sangat sederhana ketika anak mengalami hambatan penglihatan. Saya kira penjelasan-penjelasan yang saya berikan mudah-mudahan bisa bermakna bahwa kehilangan penglihatan bisa berdampak terhadap kemampuan bahasa dan komunikasi, terutama pada 2 hal yang tadi itu, di mana penjelasannya sudah saya jelaskan pada slide-slide yang tadi kita bahas. Demikian kuliah pada pertemuan ke-10 ini. Seperti biasa, ada menu-menu lain dalam pertemuan ini yang harus diselesaikan, ada materi yang harus dibaca, ada kuis yang harus dikerjakan, juga ada tugas yang harus diselesaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.